Perkenalkan, nama saya Christophora Diana Yudiawati, NPM 19170511026. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang mesin finite state, deterministic finite automata. Baiklah, pertama-tama di sini kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari mesin finite state. Mesin finite state atau finite state machines atau disingkat FSM, yang juga dikenal sebagai finite automata maupun state machines, adalah model komputasi matematika yang digunakan dalam desain program komputer dan sirkuit logika berurutan. Hanya satu kedudukan yang bisa aktif pada saat bersamaan, sehingga mesin harus berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan lain agar bisa melakukan tindakan yang berbeda. Secara umum, finite automata adalah mesin yang bertransisi dari satu state ke state lain. Kemudian di sini ada diagram FSM. Di diagram berikut ini memperlihatkan FSM dengan 2 buah state dan 2 buah input serta 4 buah aksi output yang berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju ke state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 1 jika terjadi masukan event 0. Sedangkan jika terjadi event 1, maka action 2 akan dieksekusi. Kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada jenis-jenis FSM. FSM terdiri dari 2 jenis, yaitu FSM beroutput dan FSM tidak beroutput. FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan FSM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Sementara untuk FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem. Ada 2 metode utama untuk memperlakukan FSM menghasilkan output, yaitu Moore machine dan Mersenne machine, yang dinamakan berdasarkan penemunya. Yang pertama, Moore state machine. Di sini saya tampilkan gambarnya. Moore machine ini adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Nah, pada gambar di sini tuh mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Nah, keluaran pada Moore machine diasosiasikan sebagai state. Kemudian di sini ada yang kedua ada Mersenne state machine. Mersenne machine ini berbeda dengan Moore machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Mersenne machine ini diasosiasikan sebagai transisi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan FSM. Untuk kelebihannya, yang pertama sederhana, sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua, bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasinya ringan. Yang keempat, relatif fleksibel. Yang kelima, merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang keenam, itu mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama itu karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada gamenya itu kurang disukai. Kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar itu lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga, FSM ini sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem itu bisa didekomposisi menjadi state. Yang terakhir, kondisi untuk transisi state itu adalah tetap. Selanjutnya ada teknik pemodelan FSM. Jadi FSM ini bukanlah metode yang baru, FSM ini sudah lama ada dan konsep dekomposisi itu biasanya sudah dipahami dan sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membuat program komputer atau desain program komputer. Nah, ada beberapa teknik pemodelan abstrak yang bisa digunakan untuk membantu definisi atau pemahaman dan desain dari FSM. Mayoritas tekniknya berasal dari disiplin ilmu desain atau matematika. Yang pertama ada diagram transisi state, atau yang juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram, yang menunjukkan relasi antara state dengan input yang menyebabkan transisi state. Kemudian yang kedua ada diagram pengambilan keputusan state aksi. Nah, diagram alir sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penungguan terhadap input. Selanjutnya ada diagram grafik state, yang merupakan salah satu bentuk dari notasi UML yang berfungsi untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transisi dari state tersebut. Dan yang keempat ada analisa hierarki perintah. Meskipun tidak seperti state, ini merupakan teknik dekomposisi perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana caranya perintah dibagi jadi subperintah dan urut sesuai urutan kejadiannya. Kemudian ada bentuk implementasi FSM. Ada beberapa bentuk FSM, diantaranya yang pertama ada naive approach, menggunakan conditional statement atau if else atau switch case tanpa memecah objek menjadi objek yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk ya agen yang cuma
punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan. Tapi kalau sudah kompleks, jelas ini tidak dianjurkan karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses dibagi menjadi lebih rumit. Yang kedua, embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach yang berupa state transition didefinisikan di state itu sendiri. Sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan scalabilitas yang baik, namun dengan efek samping agak sulit untuk di-maintain karena aturan transisi diletakkan di state sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state yang terkait. Implementasi FSM itu biasanya digunakan untuk mengatur dan merepresentasikan aliran eksekusi yang berguna untuk menerapkan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam permainan. Otak musuh misalnya, itu dapat diimplementasikan dengan menggunakan FSM. Yaitu setiap kedudukan mewakili sebuah tindakan seperti serangan atau penghindaran. Nah, di sini saya tampilkan FSM yang mewakili dari otak musuh. Implementasi FSM itu menggunakan fungsi atau metode untuk merepresentasikan kedudukan. Itu sangatlah sederhana namun kuat. Hasil yang lebih kompleks lagi dapat dicapai dengan menggunakan FSM berbasis tumpukan yang menjamin aliran eksekusi yang dapat dikelola dan ringkas tanpa berdampak negatif terhadap kode tersebut. Baiklah, di sini selanjutnya ada Deterministic Finite Automata atau DFA. Nah, DFA ini terdiri dari 5 tuples. Di sini ada himpunan, terus di sini ada input, lalu di sini ada initial state, kemudian ada final state, dan terakhir ada fungsi transisi yang didefinisi sebagai key X input menuju ke key. Untuk definisinya sendiri, itu finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic finite automata atau DFA. Nah, dalam DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya masuk ke satu state. Fungsi transisi didefinisikan pada setiap state untuk setiap simbol input. Juga dalam gerakan DFA null tidak diperbolehkan, yaitu DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input apapun. Misalkan di sini ada DFA dengan input 01 yang menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Satu hal penting yang perlu diperlihatkan adalah mungkin ada banyak DFA untuk pola. DFA dengan jumlah state minimum umumnya lebih disukai. Selanjutnya di sini ada contoh dari DFA, pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap. Di sini ada string 0011 diterima, lalu ada string 10010 itu ditolak karena banyaknya 0 ganjil. Nah, di sini ada diagram transisinya. Terus di sini tuh DFA-nya itu himpunannya itu Q0, Q1, Q2, Q3, inputnya 01, startnya itu dari Q0, lalu finishnya juga di Q0. Nah, fungsi transisinya itu adalah sebagai berikut. Untuk Q2-nya itu dia itu ditolak dan Q0-nya itu dia diterima. Beberapa poin penting. Yang pertama di sini tuh ada setiap DFA adalah NFA tetapi tidak sebaliknya. Yang kedua, baik NFA dan DFA memiliki kedudukan yang sama dan setiap NFA dapat diterjemahkan ke dalam DFA. Yang ketiga, mungkin ada beberapa state final di DFA dan NFA. Terus yang keempat, di sini ada NFA lebih merupakan konsep teoritis, dan yang terakhir DFA digunakan dalam analisis leksikal dalam kompilasi. Kemudian di sini ada batasan finite automata. Karakteristik yang menentukan dari FA adalah bahwa mereka hanya memiliki sejumlah state yang terbatas. Oleh karena itu finite automata hanya dapat menghitung, yaitu mempertahankan penghitung di mana state yang berbeda sesuai dengan nilai yang berbeda dari penghitung. Sejumlah skenario input yang terbatas. Kemudian, tidak ada automaton terbatas yang mengenali string berikut. Yang pertama, set string biner yang terjadi dari angka yang sama dari 1 dan 0. Kemudian, yang kedua, kumpulan string di atas simbol buka kurung dan simbol tutup kurung yang memiliki tanda kurung seimbang. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai mesin finite state deterministic finite automata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.